Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali di kanal Qobiltu. Kopi bilang begitu. Mari kita seruput terlebih dahulu. Bismillah. Para sahabat sekalian, akhir-akhir ini kita mendengar kabar kembali, atau kalau kita membaca berbagai media, baik media massa maupun media online, kita mendapati adanya kebijakan pengucuran kembali tentang kartu prakerja, di mana kartu prakerja ini diberikan kepada angkatan atau generasi usia angkatan kerja yang masih belum memiliki pekerjaan. Para sahabat sekalian, sebagaimana rilis yang disampaikan oleh beberapa tim peneliti dari berbagai lembaga, khususnya misalkan adalah KUR Indonesia, bahwasanya tingkat pengangguran usia muda di Indonesia ini menjadi yang tertinggi di ASEAN. Indonesia diprediksi menyumbang kurang lebih 25% dari total pengangguran di seluruh negara ASEAN. Sisanya ditempati oleh Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, dan Thailand yang masing-masing menyumbang angka di kisaran antara 10 sampai dengan 15%. Tentu data ini sepenuhnya bila dikaitkan dengan upaya penciptaan lapangan kerja yang menyasar penduduk usia muda. Terlebih lagi, di dalam rilis penelitian tersebut, yang mana penelitian ini dilakukan pada masa-masa pandemi dulu, yaitu lonjakan pengangguran justru terjadi di kalangan generasi muda yang terdidik. Padahal asumsi kita atau asumsi umum masyarakat itu sebenarnya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, justru semakin kecil potensi penganggurannya. Akan tetapi hal ini tidak terjadi di negeri kita untuk saat ini. Pandemi justru membuat banyak orang berpendidikan tinggi justru menjadi menganggur. Ini adalah indikasi bahwa terdapat masalah dalam hal penciptaan lapangan kerja, khususnya di negeri kita. Para sahabat Qobiltu, jangan lupa ya, seruput dulu kopinya biar kita lebih fresh untuk mengikuti kanal Qobiltu. Seruput dulu. Bismillah. Para sahabat muda, tentu apa yang diberitakan oleh para tim periset tadi itu secara tidak langsung memberikan sebuah gambaran kepada kita semuanya. Gambaran itu adalah khususnya kalau misalkan angka-angka tadi itu kita bandingkan dengan tingkat kemiskinan yang ada di negara kita. Herannya jumlah pengangguran itu justru malah lebih tinggi dibanding dengan data kemiskinan itu. Artinya jumlah pengangguran lebih banyak. Jadi tidak hanya menyasar pada masyarakat kalangan miskin saja, tetapi juga masyarakat kelas yang aslinya kelasnya termasuk ekonomi yang tidak miskin. Mereka ternyata menganggur, dalam arti tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Ini indikasi apa sebenarnya? Sejauh ini pemerintah memang telah menggulirkan beberapa program bantuan sosial atau
bantuan langsung tunai lewat kartu prakerja di atas kertas berdasarkan data yang disajikan oleh para tim peneliti seperti yang sudah disebutkan oleh Al-Fakir di atas tadi. Nampaknya bantuan ini tidak bergerak secara tepat sasaran mungkin, atau yang menganggur tetaplah masih menganggur dan tidak ada inisiatif untuk menggunakan bantuannya ke jalur produktif. Dan ini yang memang kita takutkan. Menurut laporan dari riset tersebut juga direkomendasikan bahwa akan lebih efektif bila pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan saja daripada menyalurkan bantuan itu dalam bentuk tunai. Kalau menurut Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KUR Indonesia, dia itu menyatakan bahwasanya seharusnya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan saja yang bisa menyerap orang-orang dengan gelar pendidikan tinggi. Itu kata Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KUR Indonesia. Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah itu juga mengungkap bahwasanya ada kurang lebih 29,12 juta tenaga kerja di tanah air yang terdampak pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Nah, data ini merupakan diperoleh dari data BPS, Badan Pusat Statistik, per Desember 2021 yang sudah diperbarui lagi. Dari data ini sebesar 2,56 juta diantaranya terpaksa menjadi pengangguran sebagai imbas dari pandemi. Masih juga menurut Menteri Tenaga Kerja, untuk sektor bukan angkatan kerja terdapat kurang lebih ada 760.000 orang juga turut terdampak pandemi COVID. Sisanya sebesar 1,77 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja. Sementara akibat dari pemutusan hubungan kerja sementara akibat dari pembatasan karena wabah corona. Para sahabat sekalian, bagaimana pandangan Islam terhadap adanya penyaluran bantuan atau lewat kartu prakerja tersebut, dan bagaimana seharusnya generasi Islam itu bersikap atas diri dan sekaligus bersikap atas bantuan lewat kartu prakerja tersebut. Para sahabat sekalian, Islam merupakan agama yang bersifat universal. Syariat Islam tidak hanya mengatur sisi ukhrawi saja, sehingga pemeluknya menjadi layaknya rohbaniyah atau berpaham ala kependetaan, melainkan juga mengatur sisi duniawiyah. Bagaimana cara bekerja yang baik, bagaimana mendapatkan rezeki yang halal, seluruhnya diatur dalam Islam. Itu sebabnya kalau kita cermati dalam produk fikih kita mendapati penjelasan mengenai konsep niaga, jasa, perseroan, sayembara, dan lain sebagainya, bahkan kompetisi dan lain sebagainya. Itu semua adalah merupakan gambaran bahwa Islam menghendaki para umatnya agar giat untuk melakukan kerja. Terkait dengan konsep universalitas pengaturan ekonomi para pemeluknya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yadul mu'ti al-ulya wabda biman ta'ulu ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka. Tangan pemberi adalah lebih tinggi atau lebih mulia. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Kalau memberi sesuatu, mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Ibumu, bapakmu, saudarimu, saudaramu, kemudian orang-orang terdekatmu, kemudian orang-orang yang terdekatmu. Hadis ini secara langsung mengisyaratkan bahwa hendaknya para angkatan kerja muslim senantiasa tidak mengandalkan bantuan atau santunan sosial atau lewat bantuan pemerintah dan lain sebagainya. Ya harus bekerja keras untuk menghidupi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Oleh sebab itu hal-hal tersebut termasuk menghidupi orang-orang yang menjadi tanggungan itu adalah merupakan amanah bagi kita semuanya. Para sahabat Qabiltu, Kopi bilang begitu, seiring adanya bantuan pemerintah yang disalurkan ke generasi prakerja, maka seharusnya bantuan itu adalah disalurkan sebagai stimulus untuk bekerja produktif, sebagaimana tadi sudah dianjurkan dalam Islam. Dan bukannya kemudian dihabiskan untuk kepentingan yang konsumtif. Para ulama telah mengatur bagaimana seharusnya bantuan sosial itu diwujudkan, seumpama lewat kebijakan kartu prakerja itu. Imam Al-Ghazali rahimahullah sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi menjelaskan mengenai bantuan sosial yang tidak diperuntukkan untuk membangun kemaslahatan umum sebagaimana dalam qaulnya, qala Al-Ghazali malul masalih la yajuzu sarfuhu illa liman fihi maslahatun ammah au huwa muhtajun ajizun anil kasbi. Imam Al-Ghazali dawuh bahwasanya harta masaleh atau harta bantuan pemerintah itu la yajuzu sarfuhu illa liman fihi maslahah, tidak boleh disalurkan kecuali kepada orang yang apabila harta tersebut ada pada dirinya, maka harta tersebut akan lebih maslahah. Au huwa muhtajun ajiz anil kasbi, dia sebenarnya membutuhkan tetapi dia tidak mampu untuk mencukupinya lewat dengan jalan bekerja. Nah, orang-orang yang demikian ini dalam Islam boleh diberikan sebagai bentuk bantuan, baik itu bantuan dari pemerintah. Lantas siapa pihak-pihak yang masuk kelompok yang berhak untuk diberikan ini? Maka Imam Al-Ghazali juga berkata sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi, fayadkhulu fihi jami'u anwa'id ulama'id din ka ilmi tafsir wal hadithi wal fiqhi wal qiraati wa nahwiha wa yadkhulu fihi talabatun hadhil ulum wal qudah wal muadzinun wal ajnat wa yajuzu ayyutoha ulama al-ghina wa yakunu qadrul ata ila ra'sis sultan. Termasuk dalam kelompok yang masuk bisa diberikan bantuan oleh pemerintah tadi itu adalah contohnya misalkan para ulama yang menekuni ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih dan sejenisnya. Bahkan termasuk diantaranya adalah para pelajar ilmu-ilmu yang dimaksud, para hakim, muadzin, tentara atau pegawai, seluruhnya boleh diberi bantuan sosial meski pihak tersebut berkecukupan. Ini kalau menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi. Adapun kadar bantuan itu adalah diserahkan pada pertimbangan dari pemegang kekuasaan. Keterangan ini bisa ditemui pada kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 9 halaman 349. Para sahabat Qabiltu berdasarkan keterangan di atas, maka seyogyanya bantuan
kartu prakerja itu adalah disalurkan untuk kegiatan produktif sebagaimana ulama tafsir, sebagaimana hakim, sebagaimana para pelajar. Itu sebenarnya mereka akan termasuk bagian-bagian dari orang-orang yang berkeinginan untuk produktif, baik itu di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Nah, dengan diberikan bantuan kepada mereka, maka mereka dapat membangun kemaslahatan bagi dirinya dan orang di sekitarnya. Jadi kalau misalkan sekarang ada kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya, maka kartu tersebut, bantuan tersebut adalah termasuk sudah tepat sasaran. Akan tetapi perlu diseleksi, perlu disifati siapa saja yang masuk atau yang pantas masuk dalam kelompok-kelompok yang perlu untuk digenjot kemaslahatannya di masa yang akan datang. Dalam hal ini juga dijelaskan waman u'tiya liwasfin yudhannu bihi kafaqrin aw salahin aw nasabin aw ilmin wa huwa fil batini bi khilafihi aw kana bihi wasfun batin bihaitsu law ulima bihi lam yu'tihi haruma alaihil akhdhu mutlaqon. Seseorang yang mendapat bantuan disebabkan karena asumsi kefakirannya atau diduga kefakirannya, kemaslahatannya, atau karena nasabnya atau ilmunya, namun secara batin justru bertentangan dengan asumsi tersebut, atau misalnya secara batin ada sesuatu yang disembunyikan dan seandainya diketahui maka ia tidak akan diberi, maka pihak-pihak yang hanya sifatnya diduga kefakirannya, yang seharusnya tidak tepat untuk menerima bantuan karena hanya diduga kefakirannya saja, maka hukumnya adalah haram menerima bantuan tersebut secara mutlak. Demikian yang disampaikan dalam kitab Hasyiatul Jamal juz 16 halaman 215. Para sahabat qabiltu, jadi menggunakan bansos untuk peningkatan kemaslahatan diri dan orang di sekeliling penerimanya, termasuk misalkan pihak pemegang kartu prakerja atau kartu PKH. Maka sebagaimana tujuan dari program sosial itu dilaksanakan, pihak pemegang kartu prakerja tersebut hukumnya adalah wajib menyalurkannya ke arah tujuan-tujuan produktif yang bisa membuat kemaslahatan dirinya di masa yang akan datang. Membiarkannya itlaf, rusak, habis, musnah begitu saja tanpa adanya indikasi ke arah produktif sebagaimana maksud dari diterbitkannya kartu prakerja. Jadi kartu prakerja itu seolah-olah adalah membiayai agar orang tersebut untuk berlatih kerja sehingga kemudian bernilai produktif. Tanpa adanya indikasi ke arah produktif, penggunaannya tanpa ada indikasi disalurkan ke arah membangun ekonomi di masa yang akan datang, maka dapat menerima bantuan kartu prakerja tersebut dapat menyeret penerimanya ke hukum keharamannya. Bantuan sosial di situ ibaratnya adalah menduduki harta amanah. Amanahnya siapa? Tentu saja amanahnya para pemimpin negara, amanahnya pemerintah, yang mana pemerintah itu juga termasuk bagian dari wakil rakyat. Berarti secara nggak langsung penggunaan kartu prakerja itu adalah ibaratnya adalah sama dengan amanahnya masyarakat secara umum. Hanya saja harus lewat bantuan atau lewat tangan pemerintah. Para sahabat qabiltu, kita bersyukur sekarang ada Kementerian Investasi. Harapan besar dari kementerian ini adalah selain menanggulangi pengangguran, hendak juga turut serta memberikan edukasi ke masyarakat terkait bagaimana ia berinvestasi dan menggunakan halnya. Yang lebih penting lagi adalah dengan keberadaan Kementerian Investasi ini, ada bimbingan yang diselenggarakan ke penerima kartu prakerja. Mereka kebanyakan para penerima ini kebanyakan masih awam soal investasi, sehingga kemudian kebanyakan dari mereka menggunakan harta tersebut tidak untuk sebagai meningkatkan dirinya, meningkatkan kemaslahatannya. Nah, untuk itu kemudian dengan keberadaan Kementerian Investasi ini
pemerintah sepertinya memberikan pendampingan terhadap para penerima kartu prakerja tersebut. Tanpa bimbingan, jadi memang ini termasuk yang diharapkan. Sebab apa? Tanpa bimbingan khawatirnya mereka menggunakan bansos hanya untuk kepentingan konsumtif semata, dianggapnya adalah sebagai harta karun yang nemu begitu saja. Yang lebih parah lagi, khawatirnya justru malah mereka menggunakan bansos tersebut dalam praktek money game. Mengapa? Karena sekarang itu eranya era handphone, era Android, era smartphone, yang mana di dalamnya banyak aplikasi yang diduga menawarkan investasi, tapi pada dasarnya kemudian adalah menggiring mereka, menjerat mereka untuk masuk dalam dunia money game berdalih investasi. Ini merupakan sebuah kecelakaan tentunya. Nah, para sahabat Qabiltu, di mana saja Anda berada, kalau Anda termasuk penerima kartu PKH, Anda termasuk penerima KIP, Anda termasuk penerima kartu prakerja, maka gunakanlah bantuan itu untuk tujuan produktif. Anda penerima kartu PKH misalkan, kalau memang Anda itu tidak layak untuk menerima, maka sebaiknya Anda melaporkan bahwa Anda tidak layak. Mengapa? Karena ketidaklayakan Anda menerima kartu PKH, kartu prakerja, kartu Indonesia Pintar, dan lain sebagainya, tapi justru malah Anda menerimanya begitu saja, maka hal tersebut justru malah dapat menyeret kita semua, atau dapat menyeret Anda yang menerima hal itu jatuh pada perkara haram. Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, maka kelak siksanya adalah neraka. Sahabat Qabiltu, jangan lupa tetap bertahan di kanal Qabiltu, kopi bilang begitu. Seruput dulu untuk menyegarkan pikiran kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.